if you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world. Halo bintang viewers, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Kamu lagi ditemenin sama Rizal Kadri dan sekarang waktunya kamu menyaksikan Bintang, your one-stop entertainment and lifestyle update. Seperti biasa gue akan menemani lo dengan memberikan informasi paling update seputar dunia infotainment dan juga lifestyle. Di mana gue akan memberikan berita dari dunia nasional, internasional, dan juga K-pop yang semuanya bakal dirangkum di episode kali ini. So langsung aja kita saksikan, ini dia Bintang, your one-stop entertainment and lifestyle update. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. Bro, Cause that's what friends are. yang enak apa nih yang dipesan sini? Rekomen. Koktel atau koktel? Koktel boleh. Koktel kan ada dalam nasi ini. Itu terus apa lagi? Sama koktelnya blue base-nya, sama steaknya ada monster. Oke, untuk episode kali ini gue punya berita yang pertama datang dari negeri sendiri, dari dunia nasional. Dimana gue punya berita, sisi lain di balik seorang Abimana Arya Satya. Tahu dong, dia yang pernah main di catatan harian Si Boy dan banyak film-film Indonesia lainnya. Kita punya sisi lainnya yang bakal kita tayangkan untuk kamu. Dan juga bintang viewers, gue punya Ini Gaya Gue. Kita akan membahas gaya dari seorang selebritis Indonesia yang berperan di Ganteng Serigala. Tahu nggak siapa? Ada Prilly Latuconsina. Kita pengen lihat gayanya seperti apa, terinspirasi dari siapa sih gayanya? Langsung deh kalau gitu, ini dia liputannya. Hai bintang viewers, kalau kamu salah satu penggemar film Lupus di era 90-an, pasti kamu kenal dong sama aktor berambut gondrong ini. Ya, Abimana Arya Satya. Sebelum merubah namanya menjadi Abimana, pria asal Jakarta ini terkenal dengan nama Robertino di sinetron Lupus. Kali ini tim Bintang akan mengajak bintang viewers semua untuk melihat sisi lain di balik Abimana Arya Satya. Dan sebetulnya awalnya itu dari balik lagi kemarahan gue sama keadaan, bahwa gue bosan sama keadaan, terus gue memutuskan untuk berhenti bekerja di dunia entertainment. Gue sama istri gue waktu itu buka tempat burger, buka apa untuk menghidupi keluarga. Sampai suatu hari salah satu teman kita, Arwin Casting, Desi Buana Strada tuh nelfon. Terus dia nelfon, dia nanya, lu masih mau shoot gak? Gue bilang, kebetulan butuh uang. Balik lagi alasannya sebetulnya faktor ekonomi. Terus gue balik, gue temuin mereka. Waktu itu sutradaranya Putra Matuta, produsernya Putra Matuta bikin catatan harian Si Boy. Dan supervisi produksi waktu itu Joko Anwar. Mereka setuju gue yang main jadi Andi. Gue pulang ketemu istri gue, terus gue udah ngomong sama Joko dulu, kita ngobrol sama Joko, gue ngobrol sama istri gue. Kita bikin nama baru ya buat seneng-seneng aja. Gitu. Tadinya iseng, sebetulnya buat seneng-seneng aja, kalau efeknya apapun kita tidak memikirkan. Gitu. Akhirnya memilihkan nama istri sama anak gue, disetujui sama produksinya. Ya keluarlah nama itu di catatan harian Si Boy. Abi kan bapak, mana tuh mana gitu. Gue ngeledek karena gue gak pernah punya bapak. Bapak gue entah kemana pergi. Jadi Abi mana tuh kayak ngeledek ayah mana gitu. Sebetulnya ada kesan itunya, tapi juga kalau diartiin sebetulnya, gue lupa nih, kalau kepanjangannya dari Abimana Arya Satya, kalau diartiin sebetulnya bangsawan kebanggaan keluarga, sebetulnya garis besarnya seperti itu. Bagi banyak orang, menjadi seorang selebritis merupakan sebuah impian besar. Lain halnya dengan Abimana Arya Satya. Di balik sifatnya yang keras dan masa bodoh, ia mengaku menjadi seorang aktor merupakan hal yang tidak ia sukai. Kerjaan sebagai aktor itu selalu dapat perhatian, mau buruk atau baik ya.
Nah, selalu jadi bahan pembicaraan baik atau buruk gitu. Sedangkan gue orang sensitif gitu. Kadang-kadang kalau dengar sesuatu yang buruk gitu, gue merasa nggak enak, nggak nyaman gitu. Jadinya bikin gue nggak nyaman sama kerjaan ini. Kadang-kadang gue memikirkan untuk mundur juga sebetulnya karena itu. Aktor yang kian sukses dengan berbagai filmnya yang laris di pasaran ini mengungkapkan kebosanannya dalam berakting. Beberapa kali ia sudah mencoba peruntungan di berbagai bidang termasuk membuat band musik. Namun Abimana mengakui bahwa dirinya tidak bisa lepas dari dunia perfilman. Gak pernah puas gue dengan keadaan, padahal rezekinya sebetulnya udah ada. Gue memutuskan, gue sebetulnya gak suka ya di depan layar. Gue sebetulnya beberapa kali mencoba untuk jadi line producer atau associate producer gitu, mencoba untuk kerja di belakang layar. Tapi kebetulan teman-teman gue masih nge-push gue untuk bekerja di depan layar. Mereka berpikir memang rezeki lu masih ada di situ, udah lakuin aja dulu. Gue berusaha mengerjakan pekerjaan yang lain. Pada akhirnya gue balik lagi ke dunia seni gitu, khususnya keaktoran. Siapa sangka di balik kesuksesannya sebagai aktor Indonesia, ternyata Abimana memiliki sisi kelam yang kerap ia jalani. Ia mengaku pernah hidup di jalanan, menjadi tukang parkir, mengamen, bahkan menjadi seorang kenek supir bis di Jakarta. Menurutnya, kenakalan remaja yang pernah ia lakukan ini merupakan bentuk dari kemarahan seorang Abimana dengan keadaan hidupnya di masa lalu. Semuanya salah gitu. Mau dapat uang nggak dapat uang, gue tetap marah gitu. Terus gue marah sama keadaan gue. Tidak bisa menerima diri gue sendiri gitu. Karena kan betul basicnya gue bukan dari keluarga yang utuh ya. Jadi gue selalu bingung gitu. Karena nggak ada figur bapak, gue mau mencontoh siapa ya gitu. Kalau nggak ada figur bapak gitu. Terus jadi selalu menyalahkan keadaan. Proses hidup yang kelam yang pernah ia jalani menyadarkannya bahwa ia harus berhijrah menjadi insan yang lebih baik. Rupanya kelahiran anak pertamanya membuat Abimana sadar tentang arti kehidupan ini. Bagi pria berusia 32 tahun ini, istri dan anaknya lah yang mampu membuat dirinya menjadi lebih baik. Anak pertama gue lahir, gue berpikir bahwa udah saatnya gue memberikan contoh yang baik sama dia. Jadi gue percaya sama orang tua itu kaca dari anak. Jadi kalau guanya begajulan, udah pasti anak gue begajulan. Gue nggak bisa nyalain dia karena dia pasti meniru apa yang gue lakuin. Terus gue nggak mau dia ngerasain apa yang gue rasain. Gitu. Keadaan rumah tangga yang tidak utuh itu kan yang gue rasain. Tidak punya sosok ayah. Jadi gue pengen anak gue minimal mungkin lengkap keluarganya, biarpun soalnya dulu kalau ditanya gue waktu kecil apa sih yang gue mau, orang tua gue nggak pernah mau harta atau apapun. Gue cuma mau orang tua gue ada. Nah, itu semua anak kebanyakan gitu. Akhirnya gue coba memberikan waktu dan contoh yang baik sama dia. Hantaman keras dalam hidup gue untuk bikin gue berubah lebih baik itu anak pertama. Dia keluar, dia nangis, tiba-tiba nggak tahu kenapa gue ada kesadaran untuk hari itu juga gue bilang sama istri gue, sama diri gue bahwa gue nggak akan pernah mabuk lagi dari sekarang sampai nanti, mau alkohol mau apapun bentuknya, nggak pernah. Gue sampai sekarang nggak pernah. Jalanin aja, ikhlasin, gue bersyukur, pasti semuanya akan baik-baik aja. Hai Bintang Viewers, episode kali ini Bintang kembali mengulas gaya selebriti Indonesia. Adalah Prilly Latuconsina, si imut Sisi dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala yang akan Bintang ulas gaya berbusananya. Ditemui saat berada di lokasi syuting GGS, Prilly terlihat cantik dan simpel mengenakan destroy jeans, kemeja, dan kalung. Untuk style sehari-hari, gadis berusia 17 tahun ini mengaku mengikuti gaya Taylor Swift, Selena Gomez, dan Chloe Moretz yang simple tapi keren. Style hari ini sebenarnya lagi agak terinspirasi dari Selena Gomez. Karena hari ini lagi pakai jeans yang robek gitu, distro jeans, terus sama kemeja polos doang sih. Terus
kalung sama jam tangan, udah. Maksudnya simple, terus juga cuma pakai sendal jepit gitu doang. Karena emang suka gaya yang simple, dan ngelihat gayanya Selena Gomez kayak asik aja gitu. Dia cuma pakai celana robek-robek, terus kemeja sama flat shoes atau sendal gitu. Chloe Grace Moretz ya, karena aku lihat Chloe Grace Moretz nggak pernah pakai baju yang terbuka, dan aku juga nggak terlalu suka pakai baju yang terbuka. Jadi gimana caranya nggak harus seksi tapi tetap kelihatan elegan, tetap kelihatan bagus. Nah itu jadi aku contoh dari Chloe Grace Moretz. Nggak terlalu terbuka model bajunya. Jadi ya pokoknya apa aja asal jangan terlalu terbuka lah modelnya, jangan terlalu bule banget. Soalnya kalau terlalu bule banget bukan aku banget. Enggak, aku nggak suka pakai hot pants, nggak suka pakai tank top, nggak suka pakai crop yang perutnya kemana-mana, nggak. Jadi sukanya yang tertutup aja. Karena yang penting adalah nyaman dulu. Kalau misalnya kita pakai baju itu nyaman, pasti kan kita akan lebih percaya diri. Dan kalau kita lebih percaya diri, itu pasti akan terlihat keren dengan sendirinya kalau menurut aku gitu. Jadi ya paling pertama harus ngerasa nyaman dulu pas dipakai. Terus yang cocok untuk bentuk tubuh mungkin. Jadi kalau misalnya baju itu biasa aja tapi cocok sama bentuk tubuh kita, pasti udah kelihatan keren. Aku lebih suka belanja ke mall daripada online shop, karena kalau ke mall kita bisa coba-coba, terus kita bisa matching-matchingin gitu. Kalau misalnya online shop kan cuma lihat di foto, dan takutnya juga pas datang barangnya nggak sesuai sama foto, atau kegedean atau kekecilan. Jadi lebih seneng belanja ke mall. Oke, sahabat liputan6.com, ini gaya gue, gimana gaya lo? Oke, itu dia berita dari Abimana, sisi lain dari seorang aktor Indonesia yang kita udah kenal banget ya. Itu dia sisi lainnya. Dan juga ada ini gaya gue dari Prilly Latukonsina. Cantik banget tuh perempuannya. Sayang bukan pacar gue. Kalau pacar gue, ya udah gitu aja. Nggak lucu ya? Oke, itu dia dari dunia nasional. Berikutnya gue punya berita dari dunia musik. Ada info terbaru dari Taylor Swift. Dan ada berita dari anaknya Jackie Chan. Coming right at you in a few minutes, so stay tuned on Bintang, your one-stop entertainment and lifestyle update.